Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما معاشر الكرام أحبتي في الله ini muliakan oleh Allah Azza wa Jal. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan dan diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, di sebuah hari yang berkah ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menghambakan diri kepadanya. Pertama, melakukan ibadah salat subuh, ibadah yang sangat tinggi kedudukannya. Mudah-mudahan salat yang baru saja kita lakukan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah jadikan sebagai pemberat timbangan-timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Yang kedua, kita hadir di dalam majalisul ilm, majelis yang terdapat di dalamnya keutamaan-keutamaan yang sangat banyak yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam banyak hadisnya. Mudah-mudahan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW tersebut diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu untuk Rasulullah SAW. Tercurahkan juga salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali kita melanjutkan baca kitab Al-Kabair, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Zahabi. Pembahasan yang terakhir yang telah kita sampaikan dan masih ada tersisa beberapa dalil yang belum kita baca, yaitu tentang Al-Kabiratul Thalithah wal Arba'un, dosa besar yang ke-43, Qati'ur Rahim, yaitu orang-orang yang memutuskan hubungan silatul arham, hubungan yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala agar setiap muslim menjaganya, yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memutuskan hubungan silatul arham, pelakunya disebutkan oleh Allah Azza wa Jal melakukan kerusakan di muka bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Oleh karenanya ma'asyara al-ikhwah, hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, musyahidin musyahidat, berusahalah selalu kita menyambung hubungan arham, hubungan yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dianjurkan oleh Nabi SAW agar kita selalu menjaganya. Kembali kita lanjutkan. Berkata Imam Al-Zahabi, wa qala Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ أَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ
ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Kita melanjutkan membaca tentang dalil tentang ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang memutuskan hubungan silatul arham. Di dalam surat Ar-Ra'd Allah Jalla wa Ala mengatakan ayat 25. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan janji-janji Allah Subhanahu wa taala setelah janji itu diikrarkan. Setelah janji itu disampaikan oleh Allah Tabaraka wa taala dan diterima oleh orang-orang yang melakukan janji itu. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bih. Kemudian mereka memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Maksudnya silatul arham. Berarti di sini yang pertama Allah Jalla wa Ala mengancam orang-orang yang tidak menunaikan janji yang dituntut oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah diterima oleh orang-orang yang diberikan janji itu oleh Allah kepada mereka, lalu mereka batalkan. Kemudian yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal. Mereka memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Maksudnya silatul arham. Pada pertemuan yang telah berlalu telah kita sampaikan Nabi SAW ketika menyampaikan dirinya adalah seorang nabi yang mesti beriman kepadanya. Kemudian keluarga Nabi itu terbagi kepada dua. Ada yang menerima Nabi, ada yang tidak menerima Nabi. Ada yang beriman kepada Nabi, ada yang tidak beriman kepada Nabi. Walaupun mereka tidak beriman kepada Nabi, Nabi mengatakan, hanya saja saya tetap memiliki hubungan rahim yang akan selalu saya sambung dan akan selalu saya pelihara. Padahal sudah beda keyakinan. Satu muslim, satu tidak. Satu beriman, satu tidak. Tapi hubungan arham tetap diperintahkan untuk dijaga dan dijaga oleh Nabi SAW. Nabi berbuat baik kepada pamannya walaupun pamannya tidak beriman. Nabi mengunjungi pamannya walaupun pamannya tidak beriman. Ketika pamannya sakit, Nabi membesuknya walaupun pamannya tidak beriman. Dan Nabi mengupayakan agar pamannya mengucapkan akhir kalimat sebelum diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini upaya Nabi SAW untuk selalu menyambungkan silatul arham itu, hubungan rahim. Menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan silatul arham di dalam Islam. Kemudian diputuskan oleh orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusal. Maka mereka memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Wa yufsiduna fil ardi. Kemudian mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Dan bagian daripada kerusakan itu adalah qati'ur rahim, memutuskan hubungan arham. Memutuskan hubungan kekeluargaan, hubungan karib kerabat. Apa kata Allah Azza wa Jalla ancamannya? Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Bagi mereka laknat dan bagi mereka seburuk-buruk tempat kembali. Berarti diancam oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Laknat di muka bumi Allah Azza wa Jalla. Kemudian di akhirat su'ud dar. Dan laknat artinya at-tardu an rahmatillah wal ib'adu alai wal ib'adu an, diusir dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dijauhkan dari rahmat itu. Itu arti daripada laknat. Kita sering mendengarkan kalimat-kalimat laknat, baik yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sebagai ancaman, atau yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya sebagai ancaman,
Arti daripada laknat itu adalah terusirnya seseorang dari rahmat Allah dan dijauhkan dirinya dari rahmat itu. Itulah arti daripada laknat. Jadi Allah melaknat, maksudnya Allah menjauhkan orang tadi dari rahmatnya dan kasih sayangnya. Nabi melaknat, maksudnya Nabi mendoakan seseorang itu dijauhkan dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, walahum su'ud dar, bagi mereka seburuk-buruk tempat kembali, maksudnya neraka. Ini dijadikan oleh Imam Al-Zahabi sebagai dalil menunjukkan bahwa qati'ur rahim terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Karena definisi kabair adalah dosa yang disertakan ancaman oleh Allah Azza wa Jalla, dosa yang disertakan ancaman oleh Nabi SAW, dan bentuk ancaman itu sangat banyak, baik dengan kalimat laknat, dengan kalimat ancaman-ancaman yang lainnya. Maka salah satunya adalah Allah sebutkan mereka tempat kembalinya seburuk-buruk tempat kembali, yaitu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, wa qala Muhammad bin Amr an Abi Salama an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ana ar-rahman wa hiya ar-rahim man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Sebuah hadis yang datang dari jalan Abu Hurairah yang derajat hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Abu Nuaim dan juga dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Asy-Syu'ab. Sebuah hadis yang datang dari jalan Abi Hurairah, di mana Abu Hurairah mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaqulullahu ta'ala, berkata Allah Azza wa Jalla. Berarti ini hadithun qudsiyun dari Nabi SAW, fima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala, dari Nabi diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah mengatakan, Ana ar-Rahman, saya adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman ismun min asma'illahi azza wa jal, di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan wahiyar rahim, dan dialah ar-rahim. Para ulama mengatakan maksud daripada ar-rahim di sini, di mana ar-Rahman, di mana ar-Rahim, diambil dari nama Allah tabaraka wa ta'ala. Man wasalaha wasaltuhu, barang siapa yang menyambung rahim itu, silatul arham, aku akan menyambung dengannya. Artinya seseorang itu tersambung dengan hubungan yang baik terhadap Rabbnya. Hablum minallah, menjaga selalu hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Wa man qata'aha, barang siapa yang memutuskan silatul arham, hubungan rahim, hubungan kekeluargaan, aku akan putuskan dengannya. Berarti hablum minallah bagi seseorang dalam keadaan yang buruk. Dan bagaimana seseorang dikatakan berhubungan yang baik dengan Rabbnya, menjaga hablum minallah, ketika Allah Azza wa Jalla telah memutuskan hubungan dengannya. Dan salah satu perbuatan yang dijadikan sebab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala seseorang itu tidak termasuk menjaga hablum minallah ketika seseorang itu memutuskan hubungan kekeluargaan. Maka hati-hati ma'asyara al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang mesti kita pahami adalah Allah tidak hanya menuntut kita menjaga hubungan yang baik dengannya, akan tetapi jagalah selalu juga hubungan yang baik dengan manusia. Bahkan hubungan yang baik dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala
bagi seseorang tidak akan mendatangkan kebaikan manakala seseorang tidak menjaga hubungan dengan sesama manusia, apalagi dengan keluarganya. Maka Allah mengatakan, Anar Rahman wa hiyar Rahim. Saya adalah Ar-Rahman dan dialah Ar-Rahim. Maksudnya adalah Ar-Rahim ma'khudah min ismir Rahman. Rahim diambil dari nama Ar-Rahman. Itu saking tinggi kedudukannya. Kalimat Arham jamak daripada Rahim, silatul arham diambil dari nama Allah Azza wa Jal Ar-Rahman, Maha Pengasih. Maka barang siapa yang selalu berusaha menyambung hubungan arhamnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menyambungkan hubungan dengannya. Dan barang siapa yang memutuskan hubungan al-arham, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memutuskan hubungan dengannya. Ini ancaman terhadap orang-orang yang memutuskan hubungan arham dengan keluarganya. Kemudian berkata Imam Az-Zahabi, sebelum beliau membawakan satu hadis sebagai penutup pembahasan yang ke-43 ini, qala rahimahullah, fanaqulu, kita mengatakan, man qata'a rahimahul fuqara wa huwa ghaniyun fahuwa muradun wala budda. Wa kadha man qata'ahum bil jafa'i wal ihmali wal hamq. Berkata Imam Az-Zahabi, barang siapa yang memutuskan hubungan rahim dengan keluarganya yang fakir, dengan karib kerabatnya yang fakir. Ada terkadang seseorang tidak berbuat baik kepada karib kerabatnya yang miskin, membiarkan mereka hidup terlunta-lunta padahal mereka bisa membantunya. Ketika mereka sakit, mereka tidak menjenguknya. Ketika mungkin mereka sedang berhajat, mereka tidak membantu hajatnya. Begitu seterusnya. Mereka putuskan hubungan dengan karib kerabatnya yang fakir, dengan karib kerabatnya yang miskin. Man qata'a rahimahul fuqara wa huwa ghaniyun, sementara dia seorang yang berharta, sementara dia seorang yang kaya, yang sebenarnya mereka berhak diberikan hadiah, mereka berhak diberikan bantuan, mereka berhak diberikan kelapangan, mereka berhak diberikan keringanan atau yang semisal dengannya. Wa huwa ghaniyun, padahal mereka orang yang berharta. Fahuwa muradun wala budda, mereka-mereka inilah yang dijadikan bagian besar daripada dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Wa kadza man qata'ahum, begitu juga orang-orang yang memutuskan hubungan dengannya dengan meremehkan mereka, dengan keangkuhan, kebodohan atau yang semisal dengannya. Maka hati-hati ma'asyara al-ikhwah, musyahidin musyahidan. Perhatikan ketika diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita kelapangan, melimpahnya harta, berlebihnya harta, maka orang yang pertama sekali yang mesti kita perhatikan adalah keluarga kita, karib kerabat kita, orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Sebelum orang lain mendapatkan kebaikan kita, mendapatkan kelapangan dari kita, orang yang paling berhak kita berikan kelapangan adalah keluarga kita, adalah karib kerabat kita. Apakah dari zakat yang kita berikan, dari bantuan yang kita berikan, kelapangan yang kita berikan, maka orang yang pertama adalah karib kerabat kita. Orang yang paling pertama adalah keluarga kita, sehingga tersambung selalu hubungan itu. Makanya ketika nafkah diberikan kepada al-qarabah, kepada karib kerabat, di situ ada dua ibadah, di situ ada dua kebaikan, dan di situ ada dua pahala yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal. Yang pertama adalah pahala berinfak, sama dengan kepada siapapun kita berinfak, kepada siapapun kita bersedekah. Yang kedua adalah pahala menyambung hubungan silatul arham. Kemudian yang terakhir disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
silu arhamakum walau bis salam. Silu arhamakum, sambunglah hubungan rahim walaupun dengan mengucapkan salam, walaupun dengan mengucapkan salam. Inilah ma'asyara al-ikhwah dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, baik itu dalil yang terkait perintah menyambung hubungan arham atau dalil-dalil yang terkait dengan ancaman-ancaman terhadap orang-orang yang memutuskan hubungan karib kerabat atau hubungan kekeluargaan. Kita lanjut kepada al-kabiratur rabi'ah wal arba'un. Kita masuk ke dalam dosa besar yang ke-44 di dalam kitab Al-Kabair. Dan ditulis oleh Imam Az-Zahabi, al-musawwiru fi thiyabi wal hitan wa nahwi dhalik. Orang-orang yang menggambar makhluk hidup, makhluk yang bernyawa. Al-musawwir, orang-orang yang menggambar atau orang-orang yang melukis. Dari kalimat sawwara yusawwiru. Al-musawwir isim fa'ilnya, yaitu pelaku. Al-musawwiru fi thiyabi, orang-orang yang menggambar atau melukis fi thiyab, pada pakaian. Wal hitan, pada dinding. Wa nahwi dzalika, atau yang semisal dengannya. Jadi hal itu dilarang oleh Nabi SAW. Dijadikan bagian daripada kabiratun min kabairiz dzunub. Tetapi yang dia gambar itu adalah makhluk yang bernyawa. Ada perbedaan pendapat dari kalangan ahli ilm. Andaikan makhluk itu makhluk hidup tetapi tidak bernyawa, seperti pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup tetapi tidak bernyawa. Ada perbedaan pendapat dari kalangan ahli ilm. Apakah menggambar benda itu bagian daripada ancaman yang disebutkan oleh Nabi? Maka pendapat yang kuat bukan bagian daripada ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat jamaahir ahli ilm. Dan itu disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam keterangan beliau dari kitab Syarah Al-Kabair ini. Ada khilaf dari kalangan ahli ilm. Tapi pendapat yang kuat bukan bagian daripada ancaman yang disebutkan oleh Nabi. Yang merupakan bagian daripada ancaman yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam banyak hadisnya, yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya ini pada poin yang ke-44 adalah makhluk hidup yang bernyawa, seperti manusia, seperti hewan, atau yang semisal dengannya. Dialah yang disepakati ma'asyara al-ikhwah bagian daripada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam banyak hadisnya. Dan ancamannya bukan ancaman yang ringan, ancamannya ancaman yang sangat berat. Dan hadisnya bukan satu, bukan dua. Banyak hadis yang disebutkan oleh Nabi mengacu kepada satu titik larangan dan terancamnya pelaku al-musawwirun, yaitu orang-orang yang menggambar atau melukis makhluk-makhluk yang bernyawa. Jadi tidak sekedar hidup, dan ini kita sebutkan tadi ma'asyarul muslimin, syaratnya mesti bernyawa. Kalau tidak maka bukan bagian daripada ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Imam Az-Zahabi menyebutkan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebuah hadis yang datang dari jalan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sawwara suratan kullifa ay yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin." Man sawwara suratan kullifa ay yanfukha fiha ar-ruh wa laysa binafikhin. Barang siapa yang menggambar satu gambar, melukis satu lukisan, kullifa ayyamfukha, maka dia akan diberi beban, akan dituntut untuk meniupkan ruh kepadanya, walaysa binafikh,
dan sampai kapanpun dia tidak akan bisa meniupkan ruh. Karena yang menciptakan ruh adalah Allah Azza wa Jal. Bahkan ketika manusia bertanya tentang ruh, dan Allah katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhi min amri rabbi." Mereka akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang perkara ruh. Katakan olehmu, perkara ruh itu hanya urusan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kuasa manusia, tidak ada urusan manusia. Urusan manusia hanya beriman bahwa yang menciptakan ruh adalah Allah Azza wa Jalla. Maka sampai kapanpun, kata Nabi, mereka tidak akan bisa meniupkan ruh. Walaysa binafikh. Dan ini bentuk daripada siksaan. Disiksa mereka oleh Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat. Dengan Allah perintahkan mereka meniupkan kepada makhluk-makhluk yang mereka gambar atau makhluk-makhluk yang mereka lukis itu, untuk ditiupkan kepadanya ruh. Walaysa binafikh. Sementara sampai kapanpun mereka tidak akan bisa meniupnya. Kemudian yang kedua, berkata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, "Ashaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum." Orang yang paling dahsyat siksaannya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar, adalah orang-orang yang melukis. Dan diterangkan di dalam hadis-hadis yang lain, ma'asyal muslimin, yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, maksud daripada lukisan, gambar yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah lukisan atau gambar-gambar yang bernyawa, tidak sekedar hidup, karena pepohonan juga hidup, tumbuh-tumbuhan juga hidup. Dan yang hidup, andaikan dia tidak bernyawa, bukan bagian daripada ancaman yang disebutkan oleh Nabi SAW. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, dan itu yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, itu pendapat jamaahir ahli ilm. Tetapi yang dimaksud, yang dijadikan bagian daripada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam banyak hadis, ancaman, siksaan yang disebutkan oleh Nabi adalah bernyawa, hidup bernyawa. Ashaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun, yaitu orang-orang yang menggambar dan orang-orang yang melukis. Yuqalu lahum, dan akan dikatakan kepada mereka ini nanti pada hari kiamat, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang telah kalian ciptakan, apa yang telah kalian gambar, apa yang telah kalian lukis. Karena di situ ada makna yudahi, ingin berusaha untuk mendatangkan tandingan terhadap ciptaan siapa? Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga, waqalat Aisyah, dan berkata Aisyah radhiyallahu anha, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safar wa qad satartu sahwatan li bi kiramin fihi tamathil. Fahatakahu wa talawwana wajhuhu wa qala ashaddun nasi 'adzaban 'inda Allahi alladziina yudahuna khalqallah. Sebuah hadis yang datang dari jalan Aisyah juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Aisyah mengatakan, qadima Rasulullah min safarin. Suatu ketika Nabi SAW baru pulang dari safar, dari melakukan perjalanan. Nabi melakukan perjalanan, kemudian pulang, sampai di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW melihat satu barang, bangku yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang tertutup dengan kain tipis yang bergambar makhluk hidup, makhluk yang bernyawa. Fahatakahu wa talawwana wajhuh, maka diambil oleh Nabi SAW, ditanggalkan oleh Nabi SAW,
dan berubahlah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajh syahid ma'asyara al-ikhwah yang muliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang hukum tersebut diharamkan oleh Allah azza wa jal dan tidak ada ancaman di dalamnya, limadza talawwana wajhu Rasulillah? Kenapa sampai berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ditarik oleh Nabi, fahatakahu, ditarik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampai berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa talawwana wajhuhu. Kalau hukumnya sekedar makruh, tidak akan dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan sampai berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahatakahu wa talawwana wajhuhu, ditarik oleh Nabi, ditanggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menitipkan pesan kepada Aisyah, wa hiya zaujatu ummul mukminin. Aisyah adalah istri Nabi. Nabi sangat mencintainya dan Aisyah ummul mukminin. Dan Nabi mengatakan, asyaddun nasi adzaban, orang yang berat siksaannya, bahkan bukan sekedar berat, asyad, yang paling berat siksaannya, indallahi, di sisi Allah, alladzina yudahuna khalqallah, yang membuat tandingan bagi ciptaan-ciptaan Allah azza wa jalla. Maka disebutkan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ma'asyal muslimin, walaupun ada khilaf dari kalangan ahli ilm, bagaimana dengan alat-alat kamera yang ada di masa kita, apakah bisa dikiaskan, diikut sertakan hukumnya dengan menggambar atau melukis ini? Ada khilaf dari kalangan ahli ilm. Dan dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak bisa diikut sertakan hukumnya. Karena memang ada makna yudahun, yaitu berusaha menandingi. Adapun alat-alat canggih yang muncul di kemudian hari ini, ma'asyal muslimin, itu tidak ada bentuk daripada yudahun, menandingi ciptaan Allah tabaraka wa taala. Dia hanya memindahkan bentuk ciptaan Allah tabaraka wa taala dari aslinya kepada alat-alat itu atau kepada lembaran-lembaran, dan dia tidak menandingi ciptaan Allah tabaraka wa taala. Maka disebutkan oleh Syekh Utsaimin, dia bukan bagian darinya menurut pendapat sebagian para ulama, dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Berbeda dengan melukis, ada proses yang dilakukan, mulai dari dia membuat badannya, membuat kepalanya, membuat matanya, membuat hidungnya, membuat telinganya. Ada proses yang dilakukan sehingga tergambar dari situ bahwa dirinya menandingi ciptaan Allah azza wa jalla. Adapun kata Syekh Utsaimin, berbeda dengan alat-alat kamera atau yang semisal dengannya, itu tidak ada bentuk daripada yudahun, karena dia hanya memindahkan dengan dengan cahaya yang ada pada kamera itu, kemudian dipindahkan dari aslinya kepada alat itu atau berbentuk lembaran-lembaran, dan dia persis aslinya. Ibaratnya orang yang berdiri di depan cermin kemudian diabadikan. Maka menurut sebagian dari kalangan ahli ilmu, dan itu yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin, adapun menggunakan kamera, foto dan video, ini bukan bagian daripada ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi kegunaannya. Kalau kegunaannya untuk kebaikan-kebaikan, untuk sesuatu yang mubah, maka hukumnya mubah. Tapi kalau sekiranya foto dan video digunakan untuk sesuatu yang haram, maka hukumnya diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala. Foto dan video yang tidak menutup aurat, yang ada sesuatu yang diharamkan di dalamnya, maka hukumnya haram. Tapi kalau kegunaannya untuk sesuatu yang mubah, apalagi untuk kepentingan-kepentingan dokumentasi atau yang semisal dengannya, maka dia bukan bagian daripada ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang menggambar dengan tangannya, melukis dengan tangannya,
Inilah yang dimaksud oleh Nabi, karena di situ ada makna yudahun, mendatangkan tandingan bagi ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada proses yang dilakukan oleh orang yang menggambar, ada proses yang dilakukan oleh orang yang melukis. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, mulai daripada dia mencermati makhluk tersebut, mulai dia menggambar wajahnya, menggambar kepalanya, menggambar hidungnya, berusaha untuk membuat persis seperti apa yang dia lihat. Ini terdapat makna mendatangkan tandingan bagi ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi azaban indallah alladzina yudahuna khalqallah. Orang-orang yang paling berat siksaannya di sisi Allah Azza wa Jal, alladzina yudahun, yaitu orang-orang yang mendatangkan tandingan-tandingan terhadap ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah. Dan bisa jadi Aisyah, pertama kita tidak bisa mengatakan Aisyah sengaja melakukan kemungkaran, sengaja melakukan sesuatu yang haram. Bisa jadi hukumnya belum sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, belum sampai kepadanya dalil. Wa ma'a dzalik, bersamaan dengan itu, talawwana wajhu Rasulillah, berubah wajah Nabi SAW. Ini menunjukkan hukumnya bukan makruh, tetapi hukumnya diharamkan. Bagaimana Nabi SAW menyertakan ancaman terhadap apa yang dilihat oleh Nabi, terhadap apa yang dilihat oleh Nabi SAW, kalau sekiranya hukumnya makruh, melainkan hukumnya diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi mengatakan, asyaddun nasi azaban indallah alladzina yudahuna khalqallah. Maka hati-hati ma'asyira al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai kita melakukan hal ini atau menggunakan sesuatu yang telah ada dari gambar-gambar itu, dari lukisan-lukisan itu. Linattaqillah, hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi sampai di sini yang bisa kita baca, masih ada beberapa dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Zahabi tentang ancaman poin yang ke-44 ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing kita di atas ilmu dan amal, membimbing kita di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.